kembali lagi bersama kami di Partai X. Dan kali ini Partai X sudah kedatangan tamu spesial dari Ketua Forum Mahasiswa Hukum Tata Negara UB. Selamat datang Mas Kresna Ramadhani di ruang podcast kita. Terima kasih Kak Iza, selamat datang. Halo bersama kalian. Oke, kok bisa diundang ke sini, kenapa tuh Mas? Karena kenapa ya Kak ya? Aku juga nggak tahu nih Kak sebenarnya diundang. Kayaknya sebelumnya aku berpartisipasi di lomba pidato dari Partai X nih Kak. Kebetulan alhamdulillah berhasil meraih juara ketiga. Alhamdulillah. Dia udah cair? Belum Kak. Okay. Nanti bisa setelah ini ya guys. Oke, siap Kak, aman gitu Kak. Oke. Tapi sebelum itu Mas Kresna harus menjawab dulu nih 10 pertanyaan dari kita. Okay. Bismillah ya Kak, semoga siap ya Kak. Tenang aja, ini bukan Best of X kok. Oke, siap Kak. Oke, nah untuk temanya kali ini tuh kita mau tahu nih sebenarnya gimana sih pandangan Gen Z terhadap keadaan pemerintahan saat ini, terutama mungkin di bidangnya Mas adalah di bidang hukum tata negara gitu ya kan. Nah kita mau tahu nih Mas, dari sudut pandangnya Mas Kresna, gimana sih melihat Gen Z saat ini ketika mereka kalau misalkan ditanya gimana nih politik saat ini atau keadaan pemerintah saat ini, gimana tuh Mas? Oke, siap. Mungkin sebelum aku jawab, semoga teman-teman yang nonton di sini mungkin yang Gen Z merasa terwakilkan ya dengan aku sendiri. Karena kan Gen Z ini banyak Mbak, nggak cuma satu. Jadi kan bermacam-macam lah, unik-unik lah ini sebenarnya Gen Z ini. Nah, untuk pertanyaannya langsung spesifik nih. Bagaimana sih terkait dengan politik di Indonesia ini dari sudut pandang Gen Z? Kalau misalkan kita bicara dinamika politik di Indonesia, itu berjalannya sangat dinamis Kak. Apalagi di tahun 2024 ini adalah tahun politik yang mana pemilu dan pilkada ini dilaksanakan pada tahun yang sama, di tahun 2024 ini. Dan itu pertama kalinya Kak di Indonesia. Jadi pemilu dan pilkada serentak dilakukan dalam satu tahun yang sama, itu pertama kali dilakukan di Indonesia. Jadi kalau mungkin masyarakat itu banyak yang menyatakan kalau itu adalah suatu pesta demokrasi di Indonesia, itu memang benar. Karena itu baru pertama kali akhirnya ada pemilu dan pilkada itu dilaksanakan pada tahun yang sama. Nah kemudian kalau misalkan kita berkaca ataupun menilai terkait dengan dinamika politik yang ada di Indonesia, itu mungkin kita bisa refleksi dari mungkin pemilu terlebih dahulu. Mungkin kakak-kakak juga dan rekan-rekan sekalian juga mungkin mengetahui ya terkait dengan dinamika pemilu. Yang pertama mungkin mulai dari pencalonan dari wakil presiden Mas Gibran ini dari putusan MK nomor 90 waktu itu. Waktu itu sebenarnya peran Mahkamah Konstitusi di sini kan sebagai guardian of the Constitution, sebagai garda terdepan dalam untuk menjaga konstitusi di Indonesia. Waktu itu semacam kita semua ini kena prank Kak. Karena kan pada saat pengajuan uji materi yang pertama yang dilakukan oleh PSI waktu itu, Partai Solidaritas Indonesia, itu ditolak Kak oleh MK. Wah, kita semua benar-benar langsung ramai-ramai nih memuji MK nih paginya. Tapi ya paginya itu Kak, kita nggak tahu siangan dikit gimana. Ternyata siangnya itu ada pemuda seumuran saya Kak, bahkan lebih muda dari saya, berasal dari Solo, Universitas Surakarta, itu mengajukan uji materi juga untuk mencalonkan, dalam hal ini mengatur terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden, yang mana batas usianya adalah 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah, dan itu malah dikabulkan. Lah itu kan semuanya keprank ya Kak ya. Terus selain dinamika itu kan kembali lagi mungkin pada dinamika terkait dengan pemilu yang mungkin kakak juga dengar dan peserta sekalian di sini juga mendengar ada yang namanya istilah pelanggaran TSM, terstruktur sistem masif dan juga masif. Itu kalau misalkan kita cari dari secara yuridis dalam peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022, pelanggaran TSM ataupun terstruktur sistem masif dan masif ini diartikan sebagai suatu pelanggaran yang dilakukan secara kolektif ataupun bersama-sama oleh aparat negara ataupun penyelenggara dari KPU itu sendiri. Yang kemarin kan digaung-gaungkan tuh. Mungkin dapat kita dengar istilah juga Kak, pork barrel ataupun politik gentong babi. Nah itu kan juga istilah baru juga diistilahkan dengan politisasi bansos. Nah politisasi bansos ini kan dikaitkan juga dengan adanya petahana yang mempertahankan kekuasaannya itu dengan menggunakan anggaran di akhirnya Kak. Jadi mungkin kalau misalkan Kak Ziza kalau misalkan akhir tahun kemarin tiba-tiba jalannya bagus atau tiba-tiba terima sembako, jadi itu perlu banyak Anda baik kami curiga Kak. Jadi dalam hal ini kemudian kalau misalkan kita refleksi di terakhir kali Kak, itu ada pada saat kemarin ini, jadi revisi undang-undang pilkada oleh DPR, karena di sini kan politiknya tidak hanya pemilu saja di tahun 2024, melainkan juga ada pilkada. Nah puncaknya kemarin adalah pada saat revisi undang-undang pilkada yang dilakukan oleh DPR, yang kalau misalkan yang tadi itu meloloskan Mas Gibran, ini misalkan untuk meloloskan adiknya Mas Kaisang. Nah waktu itu saya benar-benar merasakan peran Gen Z ini pada saat problematika yang kedua ini, pada saat revisi undang-undang pilkada. Kebetulan saya juga ikut aksi juga waktu itu, dan tumpah ruah masyarakat, dan walaupun mungkin secara mungkin di jalan itu terdapat masyarakat yang tidak turun, itu mereka secara sosial media juga masif.
Jadi sejauh ini kalau misalkan kita bicara Gen Z dalam tanda kutip sini adalah mahasiswa, itu saya rasa mahasiswa sudah paham lah Kak dengan situasi demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Dan alhamdulillah rekan-rekan Gen Z ini terus khususnya adalah mahasiswa ini dapat menjadi sebagai lembaga kontrol, sehingga mekanisme check and balance antara pemerintah dan juga masyarakat yang khususnya di sini adalah dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa ini sudah dapat dijalankan. Alhamdulillah lah Kak. Nggak rugi ya jadi mahasiswa Kak. Iya gitu Kak mungkin dari aku terkait pasti. Nggak rugi lah ya jadi agent of change ya. Berubahnya semoga benar-benar berubah menjadi lebih baik, bukan lebih buruk lah. Oke, tapi ini disclaimer dulu teman-teman, kalau misalkan politik menurut Partai X ya kan bukan suatu hal yang harus diartikan dalam tanda kutip negatif gitu, karena memang politik di Partai X adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kewenangan dan dijalankan secara efektif, efisien, transparan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi mungkin yang disebutkan Mas Kresna tadi adalah political crime karena masuknya adalah kejahatan politik ya. Oke, kita lanjut lagi nih Mas. Berarti itu kan mendefinisikan bahwa sebenarnya Gen Z itu bukan suatu kaum yang benar-benar apatis secara keseluruhan, betul kan ya? Oke. Dan sebenarnya isu terbesar apa sih Mas yang dirasakan oleh Gen Z terkait hukum dan tata negara di Indonesia gitu? Selain yang disebutkan Mas tadi loh ya, itu udah lengkap banget kayaknya sebelumnya udah riset ya. Atau memang itu keseharian yang dilakukan? Kesehariannya Kak, sehari-hari Kak. Bener kalau misalkan teman-teman di sini banyak anak hukum ya, itu kita di tongkrongan, di kelas, di kafe, dimanapun tuh obrolannya sama Kak. Jadi kayak, aduh makanya rupa-rupanya pada serius semua nih anak hukum ini. Berarti nggak ada ya yang ngomongin kayak nanti mau makan siang apa nih? Oh itu kalau misalkan di forum yang lain Kak. Oke, berarti hukum sama hukum kayaknya enggak. Tetap life balance ya. Oh iya harus life balance dong. Oke. Harus ada. Gimana tuh Mas, isu terbesar apa sih yang paling dirasakan sama teman-teman Gen Z gitu terkait dinamika yang udah terjadi sebelumnya? Oke, siap Kak. Kalau misalkan kita bicara Gen Z nih Kak, terutama generasi muda, itu kan orangnya kan susah diatur ya Kak ya. Orangnya susah diatur, nggak mau dikekang. Iya, rebel. Kalau bahasa Inggrisnya orang bilang wet and free pengennya. Nah itu jadi Gen Z ini nggak mau dikekang Kak. Nah istilahnya apa kalau misalkan kita kaitkan dalam segi problematika yang ada di masyarakat, khususnya dinamika politik, istilah yang pertama, kata kuncinya adalah demokrasi. Kenapa demokrasi? Demokrasi kalau misalkan kita tarik secara etimologis, demos dan juga kratein. Demos artinya rakyat, kratein artinya pemerintahan. Yang mana kalau misalkan kita definisikan lebih lanjut, berarti demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan juga akan kembali untuk rakyat itu sendiri. Jadi namun sekarang gimana nih Kak? Apakah pemerintahan yang ada di Indonesia ini benar-benar untuk kepentingan rakyat? Kan juga enggak semuanya kan ya Kak ya. Akhirnya hal tersebut yang menjadi salah satu dasar kenapa Gen Z itu resah dengan hal tersebut. Dan kalau misalkan kita kaitkan dengan demokrasi, yang namanya demokrasi itu kan kebebasan berada pada tangan rakyat. Jelas dasarnya pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Nah, kalau misalkan kita kaitkan lebih lanjut terkait dengan kebebasan dari Gen Z itu sendiri, Gen Z itu gampang kok Kak. Mereka tuh sekedar didengerin aja udah seneng. Mereka sekedar punya ruang untuk berpendapat, kayak Partai X ini menyediakan saya ruang untuk berpendapat, itu udah seneng banget. Jadi janganlah batasin para mahasiswa itu. Toh kita juga cuma bersuara, kita nggak ngapa-ngapain. Semisal kalau misalkan kita aksi, janganlah ada aparat-aparat yang anarkis. Mereka ngelarai kita dengan narasi-narasi yang negatif. Mereka menggunakan senjata dan lain untuk mengusir kita. Kita nggak bawa senjata Kak. Kita punya senjata apa? Buku. Kita nggak punya senjata. Kemudian kalau itu mungkin dari segi aksi ya. Kan udah ada juga aksi selain di jalanan juga ada aksi di internet. Mungkin kita lewat Twitter atau apa, mungkin kakak juga sering nge-tweet atau Kak Ziza ya. Terus itu kan juga janganlah dibatas-batasin. Jangan dibatasin dengan adanya UUT dan lain-lain. Dan juga mungkin informasi bukan dengan kalian sekalian. Pada saat ini tuh terdapat rancangan undang-undang yang mungkin dapat dikatakan tidak kalah berbahaya juga dengan undang-undang ITE. Ini adalah undang-undang penyiaran. Yang mana tersebut terdapat suatu pasal-pasal yang berbahaya, dalam tanda kutip berbahaya. Ini salah satunya adalah pada pasal 42 kalau tidak salah, yang mana dalam pasal tersebut diantaranya adalah mengatur mengenai pengadilan terkait dengan pers. Yang mana pengadilan pers itu berdasarkan undang-undang pers itu dilakukan oleh Dewan Pers. Sementara dalam undang-undang tentang undang-undang penyiaran tersebut, pengadilan tersebut dilakukan oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, yang mana hal tersebut tentunya akan terjadi suatu konflik tumpang tindih antara pengaturan. Dan tersebut hierarki peraturannya itu adalah sama. Jadi kita tentunya kan juga bingung juga mau pakai yang mana. Terus juga yang paling penting ini Kak, mungkin kakak-kakak juga di sini mungkin ada yang sebagai jurnalis juga, itu dalam pasal 50 itu mengatakan kalau undang-undang penyiaran tersebut membatasi adanya investigasi berupa reportase yang meneliti lebih lanjut terkait dengan kasus-kasus yang ada di masyarakat. Kalau mungkin kakak tahu, mungkin Najwa Shihab gitu ya Kak, yang teman-teman sekalian yang tahu. Itu dibatasi Kak. Jadi reportase investigasi itu dibatasi. Yang tentunya hal tersebut kan, padahal kalau misalkan kita tahu ya Najwa Shihab, itu kan seringkali mengungkap kasus-kasus besar. Nah, sehingga kan hal tersebut kan seakan-akan kayak
menutup kemungkinan agar kasus-kasus besar itu tidak terungkap. Nah itu tentunya suatu pembungkaman demokrasi yang saya rasa tidak layak untuk dilakukan dan harus benar-benar kita kawal bersama. Jadi untuk teman-teman yang dengar mungkin jangan lupa untuk mengawal rancangan undang-undang penyiaran dan kita harus benar-benar tahulah dan paham terkait dengan rancangan undang-undang penyiaran tersebut bahwa undang-undang tersebut sangat-sangat berbahaya khususnya bagi mahasiswa dan juga rekan-rekan jurnalis begitu Kak Zia. Dan bisa jadi ya undang-undang penyiaran nanti kalau misalkan disahkan Partai X nggak bisa nampilin konten-konten lagi ya. Iya makanya tiba-tiba Kak Zia di penjara kan takut aku. Partai X tutup ya. Aduh, jangan gitu. Oke. Tapi terkait penjelasannya Mas tadi disampaikan bahwa banyak banget ya yang ternyata Gen Z itu juga isunya berpengaruh terhadap Gen Z sendiri terutama di kebebasan pendapat. Betul. Nah, kalau misalnya kita ngomongin hukum tata negara nih, apakah ada suatu regulasi yang mungkin cukup responsif lah untuk menanggapi gimana keluhannya teman-teman dari Gen Z itu? Kalau misalkan kita bicara regulasi ya Kak ya, kita berkaca dan refleksi dari regulasi, kalau mungkin responsif terkait dengan masa sekarang mungkin ya Kak ya, itu mungkin kita harus menilik ada suatu istilah dari bahasa Belanda yang mana het recht de achten de vaten aan, yang artinya adalah dalam hal itu adalah hukum ini selalu tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman dan hal tersebut dilegitimasi lebih lanjut oleh teori dari Prof. Sucipto Raharjo. Ini adalah hukum progresif. Yang mana dalam teori tersebut Prof. Sucipto itu menekankan bahwa hukum itu dibentuk untuk manusia, bukan manusia dibentuk untuk hukum. Lah mungkin masyarakat pembentuk kebijakan di Indonesia sekarang itu mungkin sudah berusaha dengan hal tersebut. Salah satunya dengan apa? Kalau mungkin dengan landasan konstitusional kita dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu dengan amandemen undang-undang. Lalu terkait dengan undang-undang itu terdapat juga revisi peraturan undang-undangan. Namun apakah revisi dan juga amandemen tadi apakah benar-benar untuk rakyat ataukah untuk kepentingan suatu golongan sendiri? Kan kita nggak tahu Kak. Nah itu suatu hal tanda kutip yang perlu diselesaikan lah Kak itu Kak, dan benar-benar harus menjadi refleksi bagi kita bersama. Lalu kalau misalkan kita bicara di masa depan gini Kak, ini kan ada suatu teknologi yang namanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Itu mungkin masyarakat di sini, mungkin rekan-rekan semua ya mungkin pada tahu ya siapa tuh yang tugasnya biasanya pakai ChatGPT tuh. Nah itu harus benar-benar tahu karena AI ini menjadi dua mata pisau. Seakan-akan dapat menjadi suatu dampak positif. Selain itu juga menjadi dampak negatif. Positifnya jelas, kita mungkin mahasiswa jadi ngerjain tugas jadi gampang, memperoleh informasi juga gampang. Tapi negatifnya juga banyak Kak. Saya kemarin juga kaget, kenapa kok bisa-bisa tiba-tiba Presiden Soeharto ngomong sendiri itu. Itu bahkan dibangkitkan gitu Kak. Itu kan suatu hal yang waduh mengejutkan dan itu sangat berpotensi untuk terjadinya hal-hal negatif lainnya. Sehingga dan undang-undang artificial intelligence itu belum ada. Jadi tidak ada peraturan di Indonesia yang mengatur terkait dengan artificial intelligence. Dan itu juga saya implementasikan lebih jauh. Saya menggunakan kajian Kak terkait dengan hal tersebut. Waktu itu saya mengikuti lomba karya tulis di Universitas Warmadewa Bali. Saya mengkaji terkait dengan urgensi pengaturan artificial intelligence. Kalau misalkan saya waktu itu mengambil perspektif bahwa mahasiswa ini harus dibatasi karena tentunya di AI itu kan tidak ada sumber ataupun daftar putakannya. Dan tentunya akan menimbulkan adanya suatu pelanggaran hak cipta. Nah, hal tersebut menjadi suatu urgensi Kak. Jadi kalau misalkan kita bicara apakah hukum ini cukup responsif, sebenarnya sudah ada usaha. Tapi terkait dengan tepat ataupun tidaknya itu kan menjadi refleksi bagi kita sendiri. Apakah untuk kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan golongan tertentu. Itu Kak Ziza. Oke, tapi menarik banget nih kalau kita ngomongin AI karena salah satu kita tuh lagi ngembangin di sebuah sistem yang namanya expert system. Di mana expert system nanti itu adalah salah satu bagian transformasi di bidang hukum. Jadi nanti ini karena expert system itu base-nya adalah berdasarkan knowledge ya, knowledge base KBAI, knowledge based artificial intelligence, di mana nanti pakar-pakar itu akan dikumpulkan dan mereka akan kayak memberikan suatu source yang benar-benar kredibel di dalamnya. Dan nanti itu kalau misalkan kita ngomongin hukum karena banyak banget ketidakadilan ya dalam tanda kutip, udah banyak banget ketidakadilan yang ada di hukum Indonesia. Jadi nanti harapannya dengan transformasi di bidang hukum melalui sistem kepakaran ini bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan gitu sih. Sebenarnya seperti itu, tapi ini kita masih mengembangkan. Nanti mungkin bisa banget nih kita di next season ngobrolin lagi soal AI ya. Iya, itu sangat-sangat menarik soalnya. Itu kan sebenarnya banyak manfaatnya kan. Tapi di balik manfaat kan ada pisau yang lain. Iya, tapi kita nggak boleh dong menghindari AI karena yang namanya teknologi kan pasti bakal berkembang terus ya kan. Tapi nanti gimana? Kalau kita pribadi sih, saya pribadi ya percaya bahwa ketika kita ngomongin AI pasti
sepintar apapun AI nggak akan bisa mengalahkan kepintaran manusia. Kenapa? Karena AI itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Sementara manusia diciptakan oleh Tuhan ya, bagi yang mempunyai kepercayaan ya. Iya, itu bahkan kemarin ada isu kalau misalkan advokat tuh mau digantiin robot, hakim. Itu kan juga deg-degan juga saya kan. Lapangan kerja saya kemana nanti? Itu. Iya benar-benar, oke. Mungkin kalau AI itu ada alat bantu, bukan alat untuk menggantikan. Itu yang benar-benar kita harus paham. Jadi jangan sampai ketika nanti kita malah menolak kehadiran AI, kita justru malah tertinggal gitu. Ya, betul. Kayak gitu sih. Nah, teknologi kan selalu berkembang ya kan ya. Karena teknologi itu selalu berkembang. Oke, terus selain itu sih kalau dari sudut pandangnya Partai X sendiri, kalau merespon dengan dinamika yang tadi udah dijelaskan Mas Kresna, itu salah satu risetnya kita yang pertama adalah mungkin karena presiden itu sekarang sebagai kepala eksekutif ya, menduduki peran ganda, yaitu sebagai kepala pemerintah sama kepala negara. Dan akhirnya kita nggak tahu nih, rakyat kan amandemen tadi ya, ngomongin amandemen ya. Ya, benar. Fun fact-nya adalah amandemen di tahun 2001 sama 2002 itu justru terjadi dalam kurun waktu 1 tahun itu terjadi 2 kali pergantian, dan di situ menghilangkan perannya MPR. Itu sih kalau risetnya kita kayak gitu ya. Mungkin gara-gara MPR yang tadinya memainkan peran sebagai kepala negara yang dimandataris memiliki mandataris rakyat, karena kita kan rakyat ya, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan kita punya mandataris rakyat yang diwakili oleh MPR pada waktu itu. Dulu enak 98 kita geruduk kantor MPR, gedung MPR, tapi sekarang kita juga bingung kan, geruduknya harus geruduk siapa, Istana Negara atau kalau kemarin kan di DPR ya, karena terkait regulasi ya, terkait undang-undang. Nah, oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Apakah dengan segala hal yang terjadi ini nih Mas, tetap punya kepercayaan kepada pemerintah untuk Gen Z nih? Waduh, kalau misalkan bicara kepercayaan ya Kak, kayaknya Gen Z ini udah pada trust issue nih. Iya kan teman-teman ya? Udah pada trust issue-nya bukan sama cowok atau cewek doang, Kak, sama pacar doang, tapi sama pemerintah kayaknya udah pada trust issue Kak. Jadi kayak waduh, kalau misalkan kita bicara terkait dengan kepercayaan dan mungkin terkait dengan gimana sih cara, kalau misalkan pemerintah tanya kita, gimana sih biar kalian tuh percaya sama aku, gimana sih? Ya itu kalau misalkan bapak-bapak yang duduk di sana bertanya seperti itu kepada kami, ya janganlah buat suatu pertanyaan ataupun suatu kebijakan yang kontroversial. Lah gimana kita tetap percaya kalau misalkan putusan MK saja 90 meloloskan putra dari presiden itu sendiri. Itu pun yang mengadili siapa? Pamannya sendiri. Itu kan suatu hal yang masa kita semua harus diem sih melihat hal tersebut. Itu kan suatu hal yang aneh dan kontradiktif dengan Indonesia yang katanya adalah negara hukum dan negara demokrasi. Jadi kalau misalkan terkait dengan kepercayaan, ya jangan membuat suatu kontroversial, membuat suatu kebijakan yang kontroversial, buat suatu keputusan yang kontroversial, itu harus benar-benar dikurangi. Itu kalau misalkan dari segi tata negara ya Kak ya. Kalau kita bicara secara hukum secara keseluruhan, misalkan kita bicara hukum pidana deh. Misalkan kemarin yang viral kasusnya Sambo deh. Itu kan kemarin masyarakat pada seneng nih. Wah, hukuman mati. Wah, ternyata jadi kalau di hukum itu ada proses hukumnya Kak. Jadi selain ada banding juga ada putusan, ada kasasi, kemudian ada peninjauan kembali. Nah, itu putusan kasasinya itu adalah Verdi Sambo ini akhirnya tidak jadi hukuman mati, melainkan hanya hukuman seumur hidup. Kenapa saya bilang hanya? Karena prediksi saya teman-teman ya, itu adalah suatu saat nanti pasti beliau akan menerima gerasi, amnesti ataupun abolisi. Nah, itu sangat-sangat memungkinkan. Jadi ya itulah gimana kita mau percaya teman-teman ya. Dan mungkin yang terakhir nih Kak, mungkin isu yang mungkin sedikit menggugah hati saya juga, karena ini juga kita tag podcast di bulan September, itu ada nama istilah September hitam ya Kak ya. Nah, jadi pelanggaran-pelanggaran HAM itu biasanya kita peringati tiap bulan September. Nah, kita perlu mengingat kalau misalkan karena aku sendiri lingkupnya di Malang ya teman-teman, itu terkait dengan tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan itu kan 135 nyawa Kak. Itu gantinya hanya dengan 2 tahun penjara. Dan itu 135 kan belum tentu semuanya ya, mungkin aja ada yang nggak kecatat dan sebagainya. Betul, itu akhirnya suatu hal yang ibaratnya saya sebagai mahasiswa hukum pun juga kayak sedih melihat hal tersebut. Kayak misalkan teman-teman mau jelekin saya juga, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Emang kenyataannya seperti itu. Nah, itulah semoga menjadi refleksi oleh para penegak hukum di sana, dan juga menjadi refleksi juga buat saya Kak, supaya besok andai saya menjadi penegak hukum, saya juga menjadi penegak hukum yang benar-benar membela keadilan dan juga kepentingan rakyat, begitu Kak. Jadi nanti guys, kalau misalkan Mas Kresna ya jadi Kementerian Hukum dan HAM ya. Awas aja kalau nggak ini. Siap, amin Kak. Oke. Nanti langsung dijewer aja Kak. Boleh tuh.
Dari Partai X bakal jawab langsung kok. Tenang aja. Oke. Nah, kemarin kan tadi sempat cerita nih di awal kalau misalkan sempat turun aksi di lapangan ya. Itu gimana tuh tanggapannya? Apakah suara kalian akhirnya kalian merasa suara kalian akhirnya terdengar oleh orang-orang yang di Senayan ya terutama, atau mungkin kalian merasa bahwa akhirnya itu nggak ada tindak lanjutnya nih, atau gimana? Oke, kalau misalkan kedengerannya cuma sampai stasiun doang nggak? Kalau sampai Senayan nggak sampai kedengeran. Udah bias ya sebenarnya. Oke, kalau misalkan aksi kemarin itu saya sangat-sangat mengapresiasi ya dari rekan-rekan mahasiswa. Walaupun mungkin rekan-rekan mahasiswa ini mungkin nggak turun secara langsung di jalanan, tapi saya lihat rekan-rekan ini sangat-sangat aktif. Misalkan di story yang penting upload biru aja deh. Meskipun nggak tahu yang penting upload yang mana biru, apa Indonesia darurat. Tapi itu ya suatu hal yang perlu diapresiasi daripada nggak ngapa-ngapain kan ya Kak ya. Itu kalau misalkan kita bilang apresiasi kita didengar atau tidak, sebenarnya itu sebelum kita aksi, itu malamnya itu Wakil Ketua DPR RI Bapak Sumidafsko dari fraksi Gerindra itu sudah menyatakan kalau memang undang-undang ini dibatalkan. Tapi kan kita sebagai mahasiswa kan ya kayak tadi Kak bilang Kak, Gen Z kan udah pada trasi isu kan ya sama pemerintah. Akhirnya kita tetap melakukan aksi dan juga melakukan pengawalan. Karena kan kemarin kan tanggal 27 ya, waktu itu aksi tanggal berapa saya lupa. Pokoknya 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu kita karena pendaftaran itu tanggal 27, kita udah benar-benar itu banget tuh kayak ini jangan-jangan nanti pas malam-malam mereka tiba-tiba ngesain undang-undang nih. Dan sampai segitunya Kak. Jadi waktu itu memang sebenarnya sebelum aksi itu udah dikonfirmasi oleh Bapak Wakil Ketua DPR RI Bapak Sumidafsko bahwa enggak, revisi undang-undang pilkada ini dibatalkan karena tidak memenuhi quorum. Karena kan harus memenuhi quorum juga tuh pas itu. Akhirnya dibatalkan. Tapi ya itu karena atas isu kita tetap melakukan pengawalan dan alhamdulillah waktu itu juga masyarakat DPRD dari Kota Malang sendiri waktu itu kooperatif mau menemui kita, mau melakukan audiensi dan ya alhamdulillah semoga saja nanti apapun yang menjadi tuntutan dari kita ini dapat direalisasikan begitu Kak. Oke. Nah, tadi sempat nih kita singgung juga ya masalah peran sosial media ya. Ya, betul. Gimana tuh? Apakah peran media sosial sangat amat membantu perjuangan teman-teman yang aksi di lapangan? Wah. Sosial media itu sangat-sangat penting teman-teman. Jangan teman-teman sesimpel gini nih, teman-teman makan sekali di kafe, tapi tiap hari di warteg angkringan. Pasti kan yang difoto kan yang di kafe kan. Iya dong. itu sesimpel mungkin menunjukkan kalau media itu benar-benar berpengaruh buat kita. Kalau mungkin teman-teman ada yang baca juga buku dari Noam Chomsky yaitu tentang politik kuasa media. Itu bukunya bagus banget mungkin teman-teman bisa baca. Itu di antaranya buku itu menerangkan bahwa para penguasa ini melanggengkan kekuasaannya dengan media untuk melakukan propaganda dan juga menggiringkan narasi publik sehingga tercipta suatu citra. Jadi politik itu adalah citra, Mbak. Okay. Jadi sangat-sangat penting banget kalau misalkan media itu dalam media propaganda. Kalau misalkan kita refleksi nih Kak terkait dengan Pilpres kemarin. Kalau kita ngomong nih misalkan 01, ini kan dengan dialek. Ya kita usah sebut lah ya teman-teman udah tahu lah ya. Terus 02 ini kan dengan oke gas ini kan udah tahu juga. Kemudian 03 ini dengan ideologi yang setahu saya adalah Marxianisme. Ini adalah mendekati dari masyarakat miskin. Dan faktanya dari 3 itu tadi yang menang adalah 02 dengan yang oke gas tadi. Itu kan mungkin kalau dari kita menganggap itu adalah hal yang mungkin kurang substantif dari rekan-rekan mahasiswa. Tapi perlu rekan-rekan pahami bahwa rakyat Indonesia ini tidak hanya mahasiswa saja dan mungkin dalam tanda kutip bukan hanya orang yang mungkin teredukasi secara akademik juga, tapi masyarakat Indonesia adalah menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Dan faktanya Kak, kalau kita bicara politik praktis dan juga politik pragmatis, itu memang politik praktis dan pragmatis itu untuk memperoleh kemenangan. Dan yang menang adalah 02. Jadi kita mau ngomong apa gitu. Dan kalau misalkan kebetulan kemarin juga saya sempat sharing-sharing juga, kebetulan ada salah satu yang mungkin kenal lah dengan salah satu tim ses dari paslon tersebut, itu menyatakan bahwa itu melakukan riset secara mendalam Kak. Jadi itu di riset benar-benar kayak lagu Oke Gas nih kalau misalkan diputar tuh orang-orang random tuh bisa juga nggak sih? Apa enggak gitu. Iya, itu jadi benar-benar mereka memainkan psikologisnya. Melakukan main psikologis. Kemudian kan branding dengan gemoynya itu. Lah, itu kan berarti peran media ini sangat-sangat penting Kak. Makanya kalau misalkan teman-teman sekalian kalau dibilang pencitraan itu nggak apa-apa karena semua orang kayaknya pencitraan semua pencitraan ya kan. Itu seenggaknya kan kita branding diri kita positif. Itu kan dalam tanda kutip untuk menutup aib. Gitu nih Kak. Boleh. Itu nih Kak. Oke, tapi kalau misalkan nih kita balik lagi ngomongin pemerintah, kira-kira prioritas utama pemerintah dengan keadaan sekarang itu kalau menurut Mas sendiri nih dari pandangan hukum tata negara itu apa sih Mas yang perlu diperbaiki? Ini kalau misalkan kita bicara perspektif ya hukum tata negara pemerintah dan mungkin aku sebagai Gen Z ya Kak ya. Sebenarnya pemerintah itu simpel, kunci yang harus dipahami menurut saya. Aku yakin juga pemerintah sebenarnya paham.
sekedar memaknai bahwa Indonesia adalah negara hukum yang pertama, yang kedua memaknai Indonesia sebagai negara demokrasi. Itu adalah kunci utama. Faktanya mungkin pemerintah itu jelas paham lah, harusnya paham lah bapak-bapak yang terhormat di sana. Tapi mungkin hanya sampai di pemahaman saja, implementasinya nggak ada. Yang pertama, negara Indonesia negara hukum, jelas pasal 1 ayat 3. Itu, namun apakah pembuatan hukum di Indonesia ini sudah sesuai dengan prosedur hukum? Gimana mungkin Kak, revisi undang-undang pilkada dilakukan dalam waktu 1 hari saja? SKS banget ya. Gimana? 1 hari loh Kak, ada orang yang selesai skripsinya aja 2 tahun. Nah, 2 tahun aja belum tentu selesai ya. Belum tentu selesai. Ini benar-benar 1 hari selesai. Itu kan, dan juga dalam penyusunan undang-undang itu ada yang namanya prinsip meaningful participation. Artinya partisipasi publik ini benar-benar dilibatin di pembuatan undang-undang. Tapi coba Kak Ziza, pernah nggak tahu adanya informasi kayak gitu? Ayo dong Kak Ziza ikut, ini ada undang-undang misalkan Komnas Perempuan bikin undang-undang gitu. Nggak pernah kan? Nggak pernah, tiba-tiba ada aja. Nah, tiba-tiba ada aja. Lah itu masyarakat ataupun pemerintah di sini tidak memahami Indonesia ini sebagai negara hukum. Yang perlu diketahui, Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan, Marktstaat. Yang mana seharusnya segala prosedural yang ada di Indonesia, segala pembentukan kebijakan itu harus disesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku. Itu kalau yang negara hukum. Yang kedua adalah negara demokrasi. Jelas dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi apakah benar-benar untuk rakyat? Itu kan menjadi pertanyaan. Wakilnya rakyat aja. Nah, Gitu ya? Bahkan dari ada game hukum tuh ada yang benar-benar saya pegang itu adalah salus populi suprema lex. Yang artinya adalah kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Nah, saya ada game itu hanya sampai di kata-kata saja, tidak sampai di pemerintah ataupun bapak-bapak yang terhormat yang duduk di atasannya. Itu Kak, sayangnya Kak. Sayang sekali ya. Bahkan kalau bisa misalkan nanti ada regulasi baru, harusnya kita tahu ya siapa aja yang setuju, nama-nama orang yang menyetujuinya itu harus tampil. Kalau nggak salah ada sih di negara maju, aku lupa sih namanya di mana. Pokoknya kita itu bisa tahu itu regulasi itu ada karena disetujui oleh siapa, dari fraksi apa. Gitu sih. Tapi kalau sekarang kan enggak ya, tiba-tiba ada aja. Dan seakan-akan undang-undang itu bukan untuk kepentingan rakyat, tapi benar-benar kalau misalkan aku butuh nih, wah aku mau naikin siapa nih, baru dibikin. Jadi kayak benar-benar sangat-sangat mencederai prinsip hukum dan demokrasi yang ada di Indonesia kayak itu Kak. Itu benar-benar kayak jelek banget sih Kak dengarnya kayak gitu. Dan ini ternyata Mas Kresna bisa mewakili teman-teman kalau misalkan Gen Z itu nggak melulu kita itu apatis, nggak melulu kita pura-pura nggak tahu dan sebagainya. Bahkan kalau nggak ada Gen Z kayaknya kita nggak tahu ya. Peringatan darurat mungkin cuma sampai di media sosial aja, nggak bisa sampai teman-teman turun lapangan ya kan. Apalagi luar biasa. Iya, apalagi tahun 98 kan yang benar-benar menggulingkan rezim kan dari anak-anak muda ya. Jadi ayolah teman-teman semua, jangan buta tanpa politik lah. Harus benar-benar melek sama politik dan jangan menganggap politik itu sebagai hal yang tabu gitu ya. Dan kalau bisa dari Gen Z inilah nanti ketika memimpin, karena kan Gen Z akan menjadi pemimpin 5-10 tahun lagi akan menggantikan orang-orang yang duduk di Senayan. Dan kalau bisa kita benar-benar harus mereformasi apa yang seharusnya direformasi. Karena kalau di Partai X selama ini kita melakukan riset dan sebagainya, kan ada orde lama, orde baru, terus reformasi. Nah, reformasi ini kayaknya bukan reformasi sih, kita menganggapnya ada orde paling baru dari yang sebelumnya gitu. Orde lama yang disebut Natal. Oke, kayak gitulah. Oke, kita lanjut nih. Kalau dari Gen Z sendiri, dengan menghadapi segala tantangan yang ada, tantangan terbesarnya kalian tuh apa? Kalau kita bicara tantangan ya Kak, mungkin dalam segi kalau misalnya kita bicara tentang hukum tata negara ya, ataupun dalam segi politik hukum lah, itu mungkin kalau dari segi Gen Z, dari segi individu sendiri itu adalah para rekan-rekan Gen Z ini mungkin menganggap politik itu sebagai suatu hal yang tabu. Itu poin penting yang menurut saya harus ditekankan pada rekan-rekan sekalian, bahwa jangan menganggap politik itu sebagai suatu hal yang tabu. Karena kenapa? Mungkin teman-teman bilang nih, aku anti nih sama politik, nggak mau sama politik. Padahal tanpa tekankan tahu, tekankan sehari-hari itu melakukan kegiatan politik. Betul. Nah, itu makanya aku sebenarnya kita harus tekanin bahwa jangan rekan-rekan sekalian menganggap anti politik. Karena kalau misalkan kita mungkin kita bedah saja definisi ya Kak. Kalau misalkan politik itu kan berasal dari kata polis ya, dari Yunani yang artinya adalah negara. Itu mungkin teman-teman menganggap itu sebagai politik kayak lembaga negara itu masih benar lah. Tapi sebenarnya ada pendapat dari Aristoteles yang menyatakan bahwa politik itu adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama secara bersama-sama. Nah, pada akhirnya politik pada saat ini kalau misalkan saya simpulkan itu dibatasi menjadi 3 tindakan. Yang pertama adalah perolehan kekuasaan, yang kedua adalah pengambilan keputusan, kemudian yang ketiga adalah pemengaruhan pikiran. Jadi kalau misalkan kita bahas deh secara formil, mungkin teman-teman di sini ada yang berangkat kuliah, terus pakai helm karena takut ditilang.
itu kan teman-teman juga Udah melakukan suatu kegiatan politik. Iya. Karena teman-teman undang-undang yang menilang orang yang menggunakan helm itu kan melalui proses kebijakan dari undang-undang dibuat melalui apa? Proses politik. Itu. Terus itu mungkin secara formil. Kalau misalkan kita secara material deh. Misalkan Kak Ziza nih sama pacarnya, Mas nanti jemput dong aku di sini. Terus pacarnya nurut. Itu kan sebagai suatu bentuk politik juga, karena ada perolehan pengaruhan pikiran dan juga perolehan kekuasaan di sana. Kan pacarnya Kak Ziza kan nurut sama Kak Ziza. Jadi itu juga melakukan proses politik. Jadi teman-teman di sini jangan bilang anti politik, karena segala tindakan dan sesuatu yang dilakukan oleh teman-teman itu merupakan proses politik. Gitu untuk teman-teman. Oke, mungkin kalau Partai X boleh menambahkan, kalau tadi kan hanya dibatasi 3 ya. Nah, kalau Partai X akhirnya pengen banget menyempurnakan bahwa selain perolehan kewenangan, kita ngomongin kewenangan sih Mas, karena kekuasaan itu menurutnya kita adalah kedaulatan yang harusnya berada di tangan rakyat, dan kita nggak mau mengubah hal tersebut teman-teman, dan itu sudah diatur oleh undang-undang juga ya kan. Nah, kalau di Partai X sendiri ya tadi, politik itu sebenarnya kan untuk menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Itu yang kita sempurnakan. Kita nggak mau ketika nanti pemerintah yang duduk di sana itu menjalankan kewenangannya dengan tertutup, yang kita nggak tahu nanti kepentingannya buat siapa. Efektif, efisien nggak sebenarnya regulasinya mereka. Jangan-jangan dengan adanya regulasi ini malah bikin runyam segalanya kan. Namanya kerja kalau misalkan nggak efektif, efisien, nggak transparan, gimana masyarakatnya mau maju kan, gimana masyarakatnya mau sejahtera. Nah itu sih, kalau ngomong kesejahteraan masyarakat ya otomatis kembali lagi ke kita. Kayak saya sebagai pekerja, itu yang namanya sejahtera. Kayak Mas Kresna habis lulus kuliah, itu yang namanya sejahtera kan. Lah itu pekerjaanmu juga melalui proses politik juga. Jangan teman-teman bilang kayak, wah aku nggak mau, aku masuk ke pemerintahan. Iya maksudnya mau ke korporasi. Ya korporasi itu undang-undang BUMN yang bikin siapa? Nah betul. Atasan-atasan kayak itu yang mendelegasi itu juga siapa itu. Jadi teman-teman harus benar-benar melek sama politik. Oke. Tapi karena waktunya kita juga terbatas juga nih Mas. Siap. Kita pengen tahu nih dari Mas Kresna, kalau misalnya Mas Kresna bisa ngobrol langsung pejabat teratas deh, presiden gitu. Ini bayangin ya. Pak Presiden nih kayaknya. Oke. Mau menyampaikan apa sih Mas? Baik, waduh ini aku menganggap ini Pak Presiden di depan saya ya ini. Iya, apa perlu saya pakai topeng presiden? Jangan, topengnya udah banyak nanti Kak. Aduh. Nanti mungkin editor bisa diedit aja deh. Di sini ada Bapak Presiden duduk di depannya Mas. Mohon ya, biar saya kirim ke Bapak Ibu saya nanti. Ngobrol di depannya Presiden. Oke, silakan Mas. Oke, kalau misalkan kita ngomong terkait dengan kepada pimpinan pesan saya, ya yang pertama saya yakin bapak-bapak di sana yang duduk di atas sana mungkin juga sudah memahami apa esensi negara hukum dan apa esensi negara demokrasi. Tapi saya harap bapak ibu yang duduk di sana juga tidak sekedar paham, tapi benar-benar diimplementasikan. Yang namanya negara hukum ya sudah jelas, segalanya harus melalui prosedur hukum yang sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Jangan sampai peraturan hukum itu hanya dibuat untuk melanggengkan kekuasaan semata. Itu hal yang paling penting yang saya sampaikan pada bapak ibu yang duduk di sana. Itu sebagai negara hukum. Sebagai demokrasi, jelas Pak, salus populis formam lex. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Dan kita negara demokrasi Pak, dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Itu benar-benar harus dipahami. Jadi jangan hanya rakyat ini seakan-akan menjadi kendaraan politik saja, tapi harus segalanya itu kembali kepada kepentingan rakyat. Karena Indonesia sendiri adalah negara demokrasi, dan segalanya tentunya harus kembali kepada rakyat itu sendiri. Begitu Kak, dari saya. Oke, siap, noted. Oke, ini Pak Jokowi ya, Pak. Siap. Oke, terima kasih Mas Kresna atas kehadirannya hari ini. Semoga kita next time bisa ngobrol banyak nih, karena tadi banyak banget yang sebenarnya bisa kita gali dari pendapatnya Mas Kresna. Tapi memang kalau kita ngobrol kayaknya bisa sampai banyak hari ya. Sampai nanti maghrib. Iya, sampai nanti maghrib. Kayaknya nanti maghrib belum tentu ya selesai. Nah, permasalahan negara ini masih banyak. Betul banget, nggak kayak DPR yang 1 hari selesai. Ngeri-ngeri sedap nih. Nggak apa-apa, yang ngomong kan saya. Oke ya. Oke, terima kasih Mas Kresna atas kehadirannya. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mungkin nanti pendapatnya juga bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share video ini ke teman-teman kalian sebanyak mungkin. Kami dari Partai X pamit. See you.